Kalau kamu sering melihat website ya, seperti blog ini misalnya, atraktif sekali tampilannya karena banyak sekali data-data yang ditampilkan dalam bentuk grafik seperti ini ya. Kadang-kadang juga ada diagram batang seperti ini. Nah, ini tentu secara online atau secara sistem data-data ini berubah sesuai dengan data yang diinputkan pada data mentahnya. Oke, kita lihat coba. Asalnya dari mana? Dari sini. Nah, ini ya. Ini data yang sudah diolah berdasarkan data yang ada di sebelah kanan itu. Ada pria wanita jumlahnya. Kemudian muncullah data-data dalam bentuk diagram batang ini ya. Setelah melalui Excel yang dalam bentuk online ya, Drive Excel. Nah, ini data-data mentahnya atau data-data asalnya berasal dari sini. Perhatikan di sini sudah ada data-data dan yang menjadi basic datanya adalah data yang berwarna kuning itu, ada wanita dan pria. Jadi nanti data-data yang dalam bentuk diagram batang tadi dilakukan penjumlahan menggunakan perhitungan online atau sistem ya, terkomputerisasi, kemudian muncullah data-data dalam bentuk diagram batang seperti ini. Oke. Dan ini tersambung ya secara otomatis ya. Nah, ini kita perlu tahu bagaimana sih supaya data itu begitu kita update, dia akan otomatis terlink ke dalam website yang ada atau yang milik kita ya. Oke, kita lihat saja bagaimana caranya ya agar tampilannya sama persis seperti ini dan kita bisa langsung memantaunya di website yang kita miliki. Tentu saja karena untuk mengolah datanya ini kita harus memiliki akses ke dalam blogspot ini atau website tersebut. Nah, data-data ini tadi ya, itu kita bisa mulai dengan cara masuk ke dalam blog kita atau website kita ya, Blogger ya. Kemudian di sini ada tata letak. Nah, di bagian pilihan ininya tata letak, kemudian di sini muncullah data-data atau semacam basic data atau aplikasi atau apa istilahnya. Saya juga tidak sampai ke sana ilmunya, tapi yang jelas saya tahu cara menggunakannya. Nah, ini kita bisa tambahkan gadgetnya dulu. Nah, ini kita baru mulai mengisi datanya ya. Misalnya kita mengisi data baru gitu ya, seperti yang muncul di dalam diagram tadi. Klik HTML atau JavaScript pilihannya. Nah, kemudian kita coba pinggirkan dulu. Nah, sebelum data-data ini kita isi, kita ambil dulu datanya ya. Data dari diagram batang yang sudah ada. Ini coba kita ambil contoh data anggota BPNI Kukar berdasarkan tingkat pendidikan keperawatan yang kita gunakan sebagai basic datanya. Oke, di sini ada ya. Klik, kemudian ada di bagian kiri kanan atas ya, publikasikan diagram. Jadi kemudian ada pilihan tautan dan sematkan. Kita publikasikan dulu. Yakin ingin mempublikasikan? Ya. Oke ya. Nah, kemudian ada dua, ada tautan, ada sematkan. Nah, ini ya tautannya dan datanya yang disematkan. Nah, data inilah yang kita ambil nanti ya. Kode-kode inilah yang kita ambil nanti. Kemudian kita copy ya. Lalu kita masukkan ke dalam konfigurasi HTML JavaScript kita tadi seperti ini. Ya, seperti ini ya. Oke. Coba tadi datanya ya, masukkan di sini ya. Jadi yang sudah kita copy tadi data tadi, nah kita lihat bahwa data sudah masuk dan kita beri judul ya. Misalnya judulnya adalah pendidikan keperawatan anggota PPNI Kukar ya. Ini judulnya saja, bisa diganti sesuai dengan kemauan kita. Nah, lihat bahwa di situ sudah ada besaran datanya 600, tingginya 301, lebarnya ya. Selanjutnya datanya kita simpan.
dengan tombol save ya yang ada, atau disket yang ada di sebelah kanan paling ujung bawah itu. Nah, kita bisa cek hasilnya dengan lihat blog. Kita buka aja di tautan baru agar nanti gampang. Nah, ini ya, bisa kelihatan datanya sudah di sebelah kiri itu, data anggota TPN Ukar berdasarkan tingkat pendidikan keperawatan. Dan angka-angkanya, presentasinya ya, itu sama dengan yang ada di data mentah kita di sini ya, data Excel kita yang sudah kita rubah dalam bentuk diagram batang. Jadi kalau kita merubah datanya atau tambahkan datanya, dia secara otomatis akan mengupdate sendiri data tersebut, sehingga memudahkan kita dalam melihat secara umum berapa sih jumlah datanya. Nah, kalau kita ingin mengecilkan tampilan dari diagram tersebut sesuai dengan keinginan kita, kita bisa ubah dengan cara mengedit HTML kita, gadgetnya ya. Misalnya di angka yang panjangnya 600 tadi ya, 600 mm atau apa istilahnya ini, menjadi 100 mm ya. Kemudian simpan, lalu jangan lupa tombol save yang ada di sebelah kanan bawah itu tekan. Oke, tunggu sebentar sambil berproses datanya. Kemudian data-data tersebut nanti kalau memang mau kita kecilkan lagi, kita bisa ubah. Bisa kita ubah langsung di desain datanya yang ada di Excel-nya ya. Ini kita simpan dulu. Oke. Kemudian kita bisa cek di bloknya. Ini kan besar ya. Kita coba refresh aja langsung. Nah, mengecil ya kotaknya, cuman datanya tidak kelihatan secara keseluruhan karena tadi datanya masih tampil besar di dalam apa? Di dalam Excel online-nya tadi. Yang ini ya. Nah, ini jadi kita harus mengecilkan yang ini supaya bisa tampil semuanya. Nah, ini kita memang harus mengedit-edit lagi, kemudian mengatur-ngatur lagi supaya tampilan diagram ini penuh di website atau blog kita seperti ini. Setelah selesai, kita bisa perbaiki dulu ya. Ini kan perbaiki dulu besar hurufnya kalau kita mau di editor diagramnya ya, misalnya 12 supaya kelihatan semua kalimat-kalimatnya biar jelas gitu kan, tidak terpotong-potong. Nah, selesai ini kita bisa publikasikan diagram lagi ya, supaya sesuai dengan kotak tersebut ya besarannya. Sama seperti tadi caranya, tekan CTRL-C untuk menyalin ya, jadi di copy. Kemudian kita kembali ke blogger kita terletak, edit, lalu HTML lama kita atau kode lama kita hapus dan kita ganti dengan kode yang baru. Nah, berubah ya, 367256 untuk panjang kali lebar dari data tersebut. Oke, setelah kita simpan seperti biasa, kita coba refresh lagi ya, apakah tampilannya sudah sesuai dengan harapan kita agar bisa dilihat. Nah, ternyata sudah mulai kelihatan ya, cuman memang belum maksimal karena kita belum mengaturnya sebaik mungkin. Gak apa-apa, nanti pelan-pelan juga bisa kita setting lagi agar tampilannya semua bisa kelihatan di website kita. Data-data lain juga bisa kita masukkan di sini ya teman-teman ya, seperti misalnya di diagram yang lain seperti ini ya, ini juga banyak ya. Nah, sesuai dengan kemauan kita saja memasukkan data-data tersebut yang secara otomatis dia akan terupdate apabila kita mengupdate-nya. Kalau kita mau pindahkan dia misalnya dari kiri ke kanan, tinggal digeser saja, tekan bergeser, kemudian simpan. Maka kita bisa lihat bahwa data tadi ya, yang grafik tadi atau pendidikan keperawatan tadi itu berubah dari sebelah kiri ke kanan. Coba kita refresh dulu. Nah, ini kan sebelah kirinya sudah hilang nih. Nah, itu ya, sudah hilang. Kita lihat sebelah kanan apakah dia muncul di sebelah kanan. Nah, ini yang muncul ya. Pendidikan keperawatan anggota TPN Ukarnya sudah muncul di
sebelah kanan, jadi tidak di sebelah kiri lagi. Oke, data-datanya sudah sesuai ya. Jadi teman-teman, demikian tadi cara kita memasukkan link data atau data ke dalam website atau blogspot yang kita miliki. Oke, sukses ya buat kalian yang ingin mengolah data.